Jangan dibuka bila dapat ketukan seperti ini. Warga desa Kelari, Kota Karawang sedang digemparkan dengan pesugihan pocong. Bila malam hari, pintu mereka diketuk-ketuk, nggak ada orangnya. Setelah kejadian pintu diketuk, uang mereka hilang guys. Menurut warga katanya sih itu pesugihan pocong. Nah, buat kalian yang tinggal di daerah Karawang, hati-hati ya, perbanyak sholat dan kuatkan iman. Banyak sekali laporan dari teman-teman yang ada di Malaysia tentang kejadian yang sekarang sedang viral, yaitu makhluk yang suka mengetuk-ngetuk pintu di waktu malam. Biasanya mereka akan datang jam 2 sampai jam 5 pagi. Itu kerjanya ngetok-ngetok rumah. Tapi kalau dibuka katanya nggak ada. Dan mereka menganggap bahwa yang mengetok-ngetok pintu itu adalah jin. Makanya sebagian daripada warga yang ada di Malaysia itu berjaga malam supaya kampung mereka tidak diteror dengan makhluk gaib yang suka ngetok-ngetok pintu ini. Oke, ada beberapa nasihat dari saya sebagai praktisi ruqyah syariah yang memang selalu berkecimpung dengan gangguan-gangguan yang tidak lazim seperti gangguan gaib, gangguan jin, sihir ataupun ain. Bisa jadi kejadian ini benar adanya, bahwa adanya teror dari makhluk jin yang suka mengetuk-ngetuk pintu sehingga kemudian orangnya itu takut. Maka nasihat saya yang pertama, jangan sampai tipu daya setan itu sampai ke kita, karena tujuan mereka adalah ingin menyesatkan kita sehingga kemudian akhirnya kita memanggil dukun atau bomoh untuk berobat. Maka ini nggak boleh, karena ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang saya anjurkan kepada Anda semuanya, untuk warga Malaysia yang sedang diteror, ya, maka jangan pernah lupa Anda untuk membaca doa perlindungan. Setidaknya ada 3 doa perlindungan agar rumah Anda dan diri Anda, keluarga Anda terlindung dari pengaruh gangguan jin. Teror ketuk pintu di Karawang masih berlanjut. Dan kasus ini sekarang udah masuk di TV beritanya. Bahkan sudah sampai ke akun Kanini Kurinci yang jago spiritual. Kabarnya itu adalah pocong pesugihan, ada 3 pocong. Coba bayangkan, gimana itu pocong ngetuk pintunya. Semoga kasus ini segera berakhir dan pesugihan itu udah nggak ada lagi di tahun 2025 kayak gini. Menurut kamu itu sebenarnya pocong apa orang iseng? Komen di bawah, jangan lupa follow akun ini. Ini cerita yang aneh banget di Karawang, khususnya di Purwasari. Bukan cerita horor biasa, tapi misteri ketukan pintu. Dan tentunya ini bikin warga resah banget. Jadi ceritanya setiap dini hari, sekitar jam 3 atau jam 4 pagi, ada bunyi ketukan keras di pintu rumah warga. Tapi pas dicek, gak ada siapa-siapa. Bahkan CCTV pun gak ngerekam apa-apa. Aneh banget kan? Kayak di ghosting, tapi versi ketok pintu. Nah, yang bikin jadi panik lagi, ada rumor kalau uang di rumah bisa hilang kalau pintunya dibuka. Meskipun polisi menyarankan kita jangan sampai gampang percaya dengan hoax, tapi tetap aja ya, namanya lagi heboh begini pasti kan jadi was-was. Polisi juga udah bilang bakal meningkatkan patroli dan ngasih imbauan buat jangan langsung buka pintu kalau ada ketukan yang mencurigakan. So, lebih baik lapor aja ke pihak berwajib. Jadi intinya kita harus tetap waspada ya, dimanapun dan kapanpun. Tapi kalau kamu ada di posisi warga Karawang dan rumahnya lagi diketok kayak gitu, mendingan bukain atau pura-pura budak. Guys, mungkin kalian sudah tahu ya, lagi viral itu tentang fenomena ketuk-ketuk pintu di tengah malam, yaitu di sekitar jam 12 sampai jam 4 pagi gitu ya. Ini ada orang-orang yang tiba-tiba diketuk-ketuk di Karawang, dan ini juga sampai di Malaysia guys ya. Nah, ini ada beberapa infonya. Nah, kita lihat seperti apa beritanya ya, sampai ke luar negeri loh, sampai di Malaysia juga. Wow. Nah, kita lihat seperti apa fenomena ini guys. Nah, kok suaranya mirip semua ya di video ini tuh. Hampir-hampir mirip guys ketukannya. Ketukan atau keduran bukan berasal dari astral, bukan berasal dari seseorang yang melakukan pesugihan, pocong semisal gitu ya, atau yang lain. Tapi di sekitaran sini apa tuh sebenarnya? Tumbutnya di atas sekolahan tuh, kebun bapak. Tuh, nah itu. Apa sih?
pocong-pocongnya. Ini nggak begitu terlihat dengan jelas ya sosok pocongnya. Iya. Mungkin sebelum di video tuh memang kelihatan ya, kurang tahu juga ya, karena kan mereka kan ngevideoinnya nggak secara full ya. Tapi kalau dari segi yang lihat tuh memang ada pocongnya ya. Mbak Nini sih nggak akan gambar karena mungkin kalian sudah terbayang kan seperti apa sosok pocongnya ya. Cuma bedanya pocongnya ini tuh gendernya laki-laki dan lumayan agak sedikit tinggi dan panjang ya. Dan mukanya yang juga gosong. Mungkin kalian sudah membayangkan, rata-rata sudah ada tuh gambarnya ya. Nah, pocong ini dari mana sih, kenapa meneror warga? Sebenarnya bukan meneror ya, mungkin kelihatan aja, atau mungkin mereka beranggapan kalau si pocong itu meneror. Ini pocong milik seseorang ya, bisa dibilang pesugihan pocong. Banyak pesugihan pocong kayak gini nih. Supaya apa? Supaya kaya raya lah, usahanya berjalan dengan lancar lah, bisnisnya berjalan dengan lancar lah, nggak ada hambatan. Ya pastinya si oknum itu sudah mengikat janji dengan mereka yang negatif atau sejenis iblis gitu. Biasanya kalau pesugihan pocong ini mereka memang menggunakan tali pocong orang yang baru meninggal. Seperti orang yang meninggal mati berdarah. Kalian tahu mati berdarah seperti apa? Misalnya mati tertabrak kereta api atau ketabrak mobil, meninggalnya dalam hari yang sama dan dikuburnya di hari yang sama juga. Itu kategori sejenis sosok atau jin korin yang bisa dijadikan sebagai sosok untuk pesugihan. Nah, ini menit spill ya. Caranya biasanya oknum-oknum yang pesugihan itu dia akan mengambil tali pocong dari si yang ditujukan tadi. Misalnya ditujunya kuburan X ya, diambil tali pocongnya dan juga tanah kuburannya. Dan biasanya diambil juga sih beberapa organ tubuh yang menyangkut di kuburan X tadi. Itu ekstrim sih. Dan ada lagi ritual-ritual lainnya di mana si orang yang melakukan pesugihan si pocica ini, dia harus berpenampilan seperti bentukan pocong. Nah, kemudian dibaringkan di tengah tempat yang gelap atau sejenis gua atau tempat-tempat tertentu yang mereka untuk ritualkan sesuatu ya. Dan berbagai macam cara lah. Itu adalah salah satu kasus yang pernah Mbak Nini temui secara langsung ya. Itu cara kerja dari pesugihan pocong supaya dia kaya, usahanya berjalan dengan lancar. Semoga kita terhindar dari itu ya, jangan sampai. Nah, itu Belakangan guys, ini tersebar kabar fenomena tentang lampor taun si pengetuk pintu misterius. Katanya kalau penghuni rumah dengan sengaja membuka pintu rumahnya, maka dia akan meninggal. Ada orang menyebut ini lampor, ada yang mengatakan ini taun, ada yang mengatakan keranda terbang dan lain sebagainya. Apapun itu, ini adalah hal yang gaib. Kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah sebagai sebaik-baik panduan hidup manusia. Kalau kita bicara masalah taun, ya sebenarnya taun itu bukanlah pengetuk-ngetuk pintu, karena taun itu wabah layaknya pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia ini gitu ya. Jadi tidak jelas bagaimana taun itu bisa masuk, tidak mengetuk-ngetuk. Lalu siapa yang ngetuk-ngetuk? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini lebih cenderung kepada teror-terornya bangsa jin yang fasik, yakni setan-setan dari kalangan bangsa jin. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi teman-teman yang mungkin di daerahnya sedang ramai kabar-kabar tentang teror pengetuk pintu misterius ini. Doa ini cocok sekali untuk dibaca. Doa yang akan saya sampaikan ini tertulis di dalam musnadnya Imam Ahmad, demikian juga ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Sahihul Jami'. Tuh guys, nih teman-teman, aku mau cerita. Ini kan ada yang lagi viral tuh, yang kasus ketuk-ketuk pintu di Karawang yang menyebabkan beberapa rumah kehilangan uang. Nih videonya nih yang ini. Jadi dulu 2019, sekitar 2019 itu aku itu kan jualan online ya, delivery order di perumahan sebuah di daerah Cikarang. Nah, itu tuh orderan aku banyak banget, bisa sampai satu hari itu 100 alamat atau enggak 200 alamat. Jadi ya, ini tuh cerita nyata yang aku rasain. Jadi setiap uang yang didapat, entah itu 100.000 atau 50.000, itu kadang suka minus gitu, suka hilang, nggak tahu kenapa. Itu kan pasti yang namanya di tas itu ya
gabungkan uang, dimasuk-masukin aja gitu langsung. Nah, setiap pulang orderan itu kan pasti aku hitung lagi tuh dari catatan sama si uangnya. Pasti itu kurang, minus, entah itu 50 nggak ada, entah itu 100 nggak ada, katanya sih ya. Itu tuh rata-rata yang orang-orang DO itu namanya kan DO delivery order. Nah, untuk yang para DO itu bilangnya di situ ada yang merah tuyul. Nah, aku nggak tahu ya waktu itu benar apa enggak. Ada yang ngasih tahu katanya uangnya tolong karetin. Jadi kalau misalnya kita dapat 100.000, 50.000 itu harus udah buru-buru dikaretin biar nggak hilang katanya gitu. Ya udahlah aku ikutin tuh cara itu, tapi alhamdulillah sih nggak pernah minus lagi ya saat itu. Yang aku kasihan sih itu kalau misalkan DO-nya sama diri kita ya nggak masalah hilang apa gimana. Yang kasihan itu banyak orang-orang yang kerja di sana sebagai orang-orang delivery order. Jadi nanti ada pembayaran 1.000 atau enggak 2.000 perak untuk satu rumah kayak gitu. Coba kalau misalkan minus, kan kasihan mereka yang suruh ganti. Ada cerita yang sama nggak sih kayak aku di daerah Cikarang gitu ya, di perumahan daerah Cikarang. Ternyata sekarang booming lagi nih daerah Karawang. Mistis banget ya, masa ketuk pintu aja dilihat nggak ada siapa-siapa, sedangkan CCTV aja tuh pada nggak ada orang. Nah, gimana guys menurut pendapat kalian ya tentang fenomena ini? Bisa saja itu editan, siapa tahu. Ya kita berpikir positif, atau emang bisa jadi emang itu adalah kiriman atau siapa ya, yang bagi yang percaya dengan alam-alam gaib gitu ya. Tapi yang aku takutkan adalah bukan itu, yaitu adalah seorang manusia yang berpura-pura sebagai ya seperti itulah cinkoring pocong-pocongan, terus pas dibuka takutnya adalah perampok. Itu yang paling aku takutkan ya, karena hantu sama manusia ya, manusia lebih seram kan ya, apalagi kalau manusia sudah ya setengah-setengah hantu gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.